Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas video dari mata kuliah Akhlak Tasawuf yang dimana kita disuruh untuk meresum 10 jurnal. Di sini saya masih ke bagian tema dengan judul Filsafat Etika Islam. Sebagai pendahuluan, filsafat etika Islam merupakan cabang kajian yang berada pada persimpangan antara wahyu, akal, dan pengalaman manusia. Dalam literatur kontemporer, etika Islam tidak hanya dipahami sebagai akhlak dalam arti moralitas personal, melainkan sebagai sistem nilai yang memiliki dasar teologis, rasional, dan sosial. Kesepuluh yang dianalisis menunjukkan bahwa etika Islam berkembang melalui dialog antara teks Al-Quran dan Sunnah, rasionalitas filosofis, serta tuntunan realitas modern. Sumber dan pondasi etika dalam Islam yaitu Al-Quran sebagai dasar normatif. Banyak jurnal menegaskan bahwa Al-Quran merupakan pondasi utama bagi etika Islam. Di dalamnya terdapat nilai keadilan, kasih sayang, amanah, larangan zalim, prinsip pertanggungjawaban moral. Al-Quran memberikan kerangka normatif, bukan hanya himbauan moral. Kedua, sunnah sebagai penjelas praktis. Sunnah Nabi melengkapi kerangka Al-Quran melalui contoh moral, yaitu uswah hasanah, pedoman perilaku dalam interaksi sosial, standar adab. Yang ketiga yaitu akal sebagai instrumen penalaran. Dalam tradisi filsafat Islam, dari Al-Farabi hingga Ibnu Miskawayh, akal dipandang sebagai alat untuk menganalisis perilaku manusia, menilai dampak tindakan, memahami tujuan-tujuan moral syariat. Beberapa jurnal menunjukkan adanya dialektika antara rasionalisme dan voluntarisme, yakni apakah yang menentukan kebaikan adalah perintah Tuhan, etika ilahi murni, atau rasionalitas manusia atau etika rasional. Tokoh-tokoh utama dalam filsafat Islam yaitu ada Al-Farabi, Ibnu Miskawayh, dan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Al-Farabi menekankan hubungan antara moralitas dan pencapaian kebahagiaan atau sa'adah. Etika baginya merupakan bagian dari politik dan pendidikan akhlak. Yang kedua, Ibnu Miskawayh. Dalam Tahdzib al-Akhlaq, ia menyusun teori etika kebajikan yang sangat sistematis. Ia menekankan keseimbangan antara akal, nafsu amarah, dan nafsu syahwat. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali menghubungkan etika dengan aspek spiritualitas. Ia menekankan penyucian hati atau tazkiyah an-nafsi, niat, dan kejujuran moral. Yang keempat yaitu ada Thoha Abdurrahman, yaitu tokoh kontemporer yang membangun etika berbasis ruhaniyah, menolak kekerasan, dan menawarkan model etika yang humanis dan dialogis. Beberapa jurnal mengkritiki kecenderungan di dunia Islam untuk menyamakan etika dengan akhlak yang bersifat personal dan moralistik. Padahal etika seharusnya juga mencakup prinsip normatif, teori moral, analisis rasional, keterkaitan dengan hukum, dan kebijakan publik. Berdasarkan literatur, prinsip etika Islam adalah yaitu tauhid, sumber nilai moral tertinggi. Yang kedua ada keadilan atau al-adl, kewajiban sosial dan hukum.
Yang ketiga ada ihsan, moralitas tingkat tinggi melampaui keadilan. Yang keempat maslahah, yaitu mempertimbangkan kebaikan umum. Yang kelima niyah, yaitu pentingnya motivasi moral. Yang keenam amanah, integrasi dan kepercayaan. Dan yang ketujuh yaitu huriyah, adalah kebebasan tanggung jawab. Kita bisa menyimpulkan bahwa filsafat etika Islam merupakan disiplin yang kaya dan kompleks. Ia menggabungkan fondasi teologis yaitu tauhid dan wahyu, rasionalitas filosofis yaitu akal, keharusan sosial yaitu keadilan maslahah, tujuan spiritual yaitu tazkiyah an-nafsi. Kajian dari 10 jurnal yang dianalisis menunjukkan bahwa etika Islam tidak hanya berbicara tentang moral personal, tetapi juga menyediakan kerangka normatif yang mampu menjawab tantangan masyarakat modern. Oleh karena itu, pengembangan etika Islam harus dilakukan agar tetap relevan dan mampu memandu umat dalam dinamika kehidupan kontemporer. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.